Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih perbedaan antara surat dinas dan juga surat pribadi? Ini yang harus kalian ketahui bahwa yang namanya surat dinas itu adalah surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah, instansi atau lembaga resmi lainnya. Sedangkan kalau yang namanya pribadi itu ditulis oleh individu. Dan biasanya isinya berupa pengumuman, pemberian surat izin, pemberian tugas dan kepentingan dinas lainnya. Sedangkan untuk surat pribadi biasanya itu bersifat tidak resmi. Nah, selain tadi yang sudah disampaikan, perbedaan lain antara surat dinas dan surat pribadi adalah adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Kalau di surat pribadi itu kan tidak memerlukan yang namanya kop surat maupun nama instansi. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Nah, kalau di surat pribadi itu langsung kepada tanggal surat, bisa menggunakan tanggal surat, bisa juga tidak menggunakan tanggal surat, dan tidak ada yang namanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka ataupun salam penutup. Adanya stempel instansi ataupun lembaga pada surat dan penggunaan bahasa resmi. Sehingga surat itu bisa juga disebut surat resmi karena penggunaan bahasanya yang resmi yang dipakai dalam surat dinas dan penulisannya pun menggunakan format resmi. Maka surat dinas bisa disebut juga surat resmi. Kemudian selanjutnya adalah ciri surat dinas. Yang pertama, format dan bentuk surat sesuai ketentuan yang ditetapkan lembaga. Jadi ada format dan bentuk suratnya ya untuk penggunaan surat dinas tersebut. Kemudian isi langsung pada sasaran, tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Bahasa harus jelas, padat, baku, dan komunikatif. Sasaran surat dinas jelas untuk perseorangan atau lembaga. Kita masuk ke sistematika surat dinas. Yang pertama, dalam surat dinas itu ada yang namanya kepala surat. Kepala surat biasanya titik dan terletak di tengah-tengah. Prosedur penulisan nama instansi ditulis tanpa disingkat. Kemudian kepala surat yang lengkap biasanya terdiri atas ada yang namanya nama instansi seperti ini adalah nama instansi, kemudian alamat lengkap, kemudian nomor telepon, nomor kotak surat, alamat kawat, dan juga logo. Jadi harus seperti ini dalam dalam kepala surat dinas. Harus ada nama instansinya, kemudian alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, dan ini yang terpenting adanya logo. Kemudian ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini contohnya di sini tertulis tanggal 13 Oktober 2020. Nah, nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu dicantumkan. Kenapa? Karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala surat. Ya, jadi tidak perlu dicantumkan lagi di tanggal surat. Tapi jika surat dinas perseorangan seperti surat lamaran pekerjaan, maka nama tempat haruslah dicantumkan. Nama bulan dan tahun ditulis secara lengkap tanpa memberi tanda titik sebagai
akhiran. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Nah, sedangkan letaknya, tanggal surat terletak pada sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Kemudian yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat itu termasuk dalam kategori, karena surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi, maka harus selalu menggunakan nomor surat. Nah, nomor surat di sini tidak serta-merta kita menulis nomor surat, tapi ada pengkodeannya seperti ini ya. Ini kita tulis no, ini artinya adalah nomor karena ini merupakan singkatan. Kemudian 025 ini adalah nomor surat keluarnya. Kemudian UM ini adalah inisial, biasanya berupa inisial dari lembaga yang mengirim surat. Kemudian Romawi 12 ini adalah bulan dibuatnya surat tersebut. Kemudian ini 2018 ini adalah tahun dibuatnya surat tersebut. Jadi ini adalah pengkodean dari nomor surat. Ada aturannya sehingga kita tidak bisa membuat nomor surat secara sembarangan. Kemudian yang keempat ada lampiran. Dalam menulis lampiran ada tata cara yang harus diketahui, yaitu penulisan lampiran dan nomor surat yang harus taat asas seperti, misalnya di sini ada 3 contoh ya. Contoh pertama penulisannya adalah nomor 27 KH 12 2018. Ini seperti biasa adalah pengkodeannya. Kemudian di sini tulisan lampirannya 1 bendel. Contoh kedua nomor 75 TD 12 Romawi 2018 lam 1 bendel. Contoh ketiga lampiran 5 helai 5 lembar. Ini betul. Nah, ini perbedaannya maksudnya adalah contoh nomor 1 itu adalah ditulis semua atau disingkat semua. Jadi nomor 1 ini adalah contoh penulisan lampiran yang penulisannya ditulis semua tanpa adanya singkatan seperti penulisan nomor. Kemudian lampiran. Kemudian contoh kedua, ini adalah penulisan lampiran yang disingkat semuanya. No-nya disingkat, lamnya disingkat, lampirannya disingkat. Makanya harus aturannya seperti ini. Jadi tidak bisa nomornya tidak disingkat kemudian lamnya disingkat, itu tidak boleh. Jadi kalau mau disingkat, singkat semuanya, tidak maka semuanya pun harus tidak. Sedangkan nomor 3 ini contohnya adalah pada penulisan lampiran. Itu penulisan lampiran dalam apabila berbentuk ukurannya adalah helai, lembar. Nah, seperti itu. Ini yang betul adalah ditulis seperti ini. Ya, 5 menggunakan huruf bukan angka. Jadi kalau misalnya 5-nya ditulis secara angka seperti ini salah. Jadi yang betul adalah menggunakan huruf, ditulis secara huruf seperti ini, 5 helai 5 lembar. Kalau ditulis angka sekali lagi berarti itu salah. Kemudian yang kelima, hal atau perihal. Hal atau perihal yaitu menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Aturan penulisan dari perihal atau hal atau perihal surat itu adalah isi perihal harus lebih khusus, berwujud prasa dan dimulai dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, tidak diakhiri dengan tanda titik dan juga tidak menggunakan garis bawah. Nah, hal ini harus contohnya seperti ini, pengiriman bantuan. Nah, ini harus lebih khusus, isinya kita itu tentang apa dalam surat tersebut. Kalau intinya mengenai permintaan bantuan atau pengiriman bantuan, maka kita tuliskan di sini misalnya pengiriman bantuan. Dan perwujudan prasa, artinya perwujudan satuan kata ya, yang rangkaian kata yang dimulai dengan menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri oleh tanda titik dan diberi garis bawah. Jadi seperti ini penulisannya. Kemudian yang keenam, alamat yang dituju. Contohnya di sini sudah ada. Jadi aturan penulisannya adalah
Penulisan alamat surat harus bersamaan dengan nama orang atau jabatan, nama jalan, nama rumah, dan nama kota. Alamat surat ditujukan langsung kepada pejabat tujuan surat, bukan pada nama kantor pejabat tersebut. Penulisan sapaan tidak perlu diikuti nama jabatan. Penulisan nama jalan tidak diperbolehkan disingkat. Penulisan nama kota tidak boleh didahului dan dengan kata depan di. Harus diberi kata YTH yang berarti yang terhormat sebagai kata ganti kepada di depan nama orang. Jadi penulisan alamat yang dituju itu sekarang tidak lagi menggunakan kepada, jadi langsung YTH ya. Kemudian ini adalah alamat atau orang yang dituju, artinya tidak orang yang dituju atau jabatannya disebutkannya itu adalah jabatan, bukan misalnya yang terhormat SMA 2 Kenanga, itu salah, jadi langsung kepala SMA 2 Kenanga, berarti surat itu ditujukan kepada kepala sekolah SMA 2 Kenanga. Dan untuk penulisan alamat ini tidak menggunakan kata depan di, jadi langsung Jalan Nusantara 542 Jakarta, dan penulisan kata jalan tidak disingkat. Yang ketujuh, alinea pembuka. Dalam penulisan surat dinas dapat memilih model ataupun varian pembuka. Dalam surat dinas terdapat beberapa variasi yang dapat digunakan, yaitu misalnya sebagai surat pemberitahuan, permintaan ataupun pertanyaan. Maka kalimat pembukanya atau alinea pembukanya bisa berupa dengan ini kami memberitahukan kepada. Sebagai surat balasan, maka bisa alinea pembukanya adalah membalas surat saudara tertanggal ... Kemudian sebagai surat untuk menunjuk pada dasar surat, alinea pembukanya bisa berdasarkan surat edaran. Sebagai surat untuk menyatakan sebuah tujuan, alinea pembukanya dalam rangka memperingati. Ini hanya sebagai contoh saja untuk memudahkan lah kalian dalam pembuatan surat dinas nanti. Alinea isi. Alinea isi itu adalah mencangkup hal-hal yang hendak disampaikan kepada penerima surat yang diuraikan secara sederhana, lugas, logis, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Alinea isi bisa disebut pokok surat yang memuat sesuatu yang diberitahukan, dikemukakan, atau dikehendaki pengirim surat. Untuk menyusun isi surat dengan baik, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu tentukan maksud dan tujuan surat itu, tuliskan setiap isi dalam satu paragraf, hindari penggunaan istilah dan akronim yang belum lazim, tulislah surat tersebut dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat, hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele, sebaiknya gunakan kalimat yang efektif. Ini adalah salah satu contoh alinea isi dalam surat dinas yang isinya undangan untuk menghadiri rapat pembahasan sistem. Ya, ini alinea isinya. Kemudian ini dituliskan kegiatannya, jadwalnya, hari apa dilaksanakan. Kemudian ini catatan lah, lebih seperti mengingat pentingnya agenda kegiatan ini, dimohon untuk dapat menghadiri acara tersebut tepat waktu. Kemudian kita ke 9, yaitu alinea penutup. Dalam alinea penutup surat dinas terdapat aturan yang harus diketahui juga, yaitu sebagai berikut. Setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Terdapat variasi ungkapan, berisi ucapan terima kasih, harapan, dan mewujudkan kenyataan yang telah disebutkan. Kemudian, dan ini bentuknya alinea penutup dari surat dinas. Yang ke-10, identitas penulis surat. Biasanya berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP. Dalam penulisannya terdapat aturan yang harus diketahui, yaitu nama terang ditulis tanpa menggunakan tanda kurung.
Penulisan atas nama ditik pada sebelah kiri nama jabatan. Ditulis tanpa menggunakan nama kantor. 11. Pengesahan pihak berwenang biasanya berupa tanda tangan direktur ataupun pihak yang ditunjuk, kemudian disahkan oleh stempel lembaga. Yang ke-12 merupakan tembusan merupakan pihak-pihak yang mendapat salinan surat selain yang dialamatkan. Fungsi tembusan itu untuk mengetahui kepada siapa saja surat itu dikirimkan oleh penulis surat selain kepada pihak yang dituju. Ya, demikian penjelasan untuk sistematika isi dan surat dinas. Mudah-mudahan bisa membantu belajar kalian agar lebih nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.